Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk materi berikutnya dari manajemen budaya air tawar, payau dan laut. Uh, Pada materi ini kita akan membahas tentang teknologi budidaya intensif. Teknologi budidaya intensif. Nah, uh, secara keseluruhan, kegiatan budidaya itu adalah kegiatan yang kemudian dengan uh, bertujuan untuk agar organisme yang kita budidayakan itu mampu tumbuh berkembang dengan bagus. Yang kedua adalah adanya proses reproduksi daripada kegiatan budidaya supaya terjadi keberlanjutan usaha budidaya. Dan yang ketiga adalah mendapatkan profit ataupun keuntungan dari usaha budidaya yang dilakukan. Usaha budidaya yang dilakukan. Ini adalah tujuan utama dari kegiatan budidaya. Nah, berdasarkan tujuan ini maka berkembanglah beberapa teknologi budidaya. Teknologi budidaya secara umum, melihat dari perkembangan sekarang, mulai dari dulu sampai sekarang, maka terbagi dalam 4, yaitu adalah yang ekstensif ataupun tradisional. Yang kedua adalah semi intensif atau kemudian bisa dikenal dengan tradisional plus. Yang ketiga adalah intensif, dan yang keempat adalah supra intensif atau hiper intensif. Nah, ini yang kemudian berkembang. Uh, ketiga dari keempat teknologi budidaya ini prinsipnya adalah pada penerapan teknologi pengelolaan. Di antaranya adalah teknologi pengelolaan terkait dengan padat penebaran. Nah, di sana juga kemudian berkaitan dengan pola pemberian pakan. Dan yang terpenting adalah sistem pengelolaan air dan juga lingkungan. Pada ekstensifikasi tidak memerlukan teknologi pengelolaan. Jadi teknologi pengelolaan itu seperti seakan-akan terabaikan, karena pada teknologi budidaya secara ekstensif atau tradisional, ini hanya mengandalkan 100% adalah kemudian dari alam saja. Jadi padat penebarannya pun rendah, maksimal 75, kadang ya di bawah itu 50 padat penebaran. Semi intensif ini dia sudah mulai menggunakan kemudian padat penebaran juga sudah mulai tinggi, pola kadang-kadang juga diberi pakan sebagai aditif. Pakan yang diberikan adalah pakan aditif, jadi menambah saja, tetap mengandalkan daripada alam, tetapi mengandalkan pada alam, tetapi juga diantaranya itu juga ditambahkan pakan tambahan. Nah, sedangkan pada intensif ini dia sudah dari teknologi pengelolaan ini sudah sangat 100% diterapkan, di mana
eh, di sana ada padat penebaran tinggi, padat penebaran tinggi, padat penebaran tinggi. Di sana juga eh, terjadi pola pemberian pakan full, full pemberian pakan, full pemberian pemberian pakan nutrisi yang dimakan oleh organisme budidaya itu full daripada pemberian pakan yang kita berikan. Dan juga pengelolaan sistem air. Jadi di sana menggunakan teknologi tandon, kemudian pengelolaan air kalau ada suhunya turun dilakukan penanganan apa, kalau pH-nya rendah dilakukan penanganan. Nah, jadi itu yang dilakukan. Begitupun pada supra intensif. Supra intensif juga hal yang sama seperti intensif, tetapi kemudian dengan padat penebaran yang lebih tinggi lagi. Padat penebaran lebih tinggi lagi yang kemudian yang dilakukan. Yang dilakukan. Ini adalah kemudian perkembangan daripada teknologi budidaya. Nah, sekarang kita masuk pada inti adalah kemudian budidaya intensif. Nah, kita tahu bahwasanya ciri daripada budidaya ikan secara intensif adalah kemudian penggunaan lahannya yang kecil, penggunaan lahan budidaya yang kecil. Jadi lahan budidaya yang digunakan itu kebanyakan itu di bawah 1 hektar, tetapi ada juga yang kemudian 1 hektar, ada juga yang kemudian 1 hektar, tapi rata-rata di bawah 1 hektar, di bawah 1 hektar. Nah, ciri yang kedua adalah persiapan lahan. Jadi lahan itu benar-benar kemudian dilakukan proses penyiapan, pembersihan lahan, itu benar-benar dilakukan pengapuran, dilakukan untuk kemudian menghilangkan segala macam hama, penyakit yang kemudian bakteri, virus yang melekat pada wadah budidaya, pada lahan budidaya. Yang ketiga adalah penggunaan pakan. Jadi mengandalkan sepenuhnya adalah pada pakan buatan. Jadi mengandalkan sepenuhnya pada pakan buatan. Pakan buatan. Dan ketepatan pemberian pakan. Jadi dihitung betul biomasa pada tebarnya berapa dalam satu populasi, diambil persentase pakannya. Nah, 5% pada udang dan 3-4% 5% pada ikan dan 3-4% pada pakan. Jadi 5% dari total biomasa dan ataukah 3-4% pada total biomasa untuk udang. Nah, ini benar-benar diukur secara detail, Jadi lebih secara pengelolaannya lebih detail, lebih rumit pada teknologi intensif. Nah, yang berikutnya adalah teknologi intensif ini adalah teknologi yang kemudian full sarana. Jadi teknologi yang kemudian membutuhkan membutuhkan biaya yang tinggi, full sarana, pompa, aerator dan sebagainya, obat-obatan, vitamin, semuanya diperlukan di sana. Dari full sarana. Dan terakhir adalah produktivitas tinggi. Dengan lahan yang kecil, dengan persiapan yang matang, pakan yang diberikan adalah bermutu, kemudian full dengan peralatan yang kemudian yang full peralatan. Nah, itu mampu menghasilkan tingkat produksi yang tinggi. Nah,
Nanti ada yang tanya, kenapa banyak tampak udang yang kolaps segala macam. Nah, karena uh, satu satu kunci daripada ini jawabannya adalah di sini. Nah, teknologi intensif adalah teknologi yang high risk choice. Jadi pilihan berisiko tinggi. Kenapa? Di sana input biaya tinggi. Semakin tinggi produksi yang ingin kita capai dari satu usaha budidaya, maka semakin besar pula subsidi yang akan kita berikan. Karena tadi full sarana prasarana. Nah, karena full sarana prasarana termasuk di dalamnya adalah penggunaan pakan yang tinggi, full pakan, maka besar kemungkinan sisa-sisa pakan juga akan banyak mengendap di dasar, dan itu akan menghasilkan limbah yang tinggi juga. Peningkatan amonia, nitrit, nitrat, kemudian berubah beramonia, amonia, nitrogen tinggi, berkembang menjadi nitrit, kemudian menjadi nitrat pada anaerob berkembang menjadi nitrat, maka ini menghasilkan limbah yang tinggi. Nah, ketika limbah ini tinggi, maka akan mempengaruhi kualitas daripada lingkungan, menurunkan mutu daripada lingkungan. Nah, di mana jika limbah yang diekskresikan ini lebih besar dari kemampuan bakteri-bakteri yang kemudian ada lewat probiotik yang kita berikan segala macam, nah lewat input probiotik yang kita berikan, maka jika limbahnya yang diekskresikan ini lebih besar daripada kemampuan bakteri pengurai yang kita berikan, maka akan terjadi penurunan kualitas perairan. Nah, ketika penurunan kualitas perairan, maka akan mempengaruhi organisme yang hidup di dalamnya. Karena budidaya ikan atau udang sebenarnya adalah kita memelihara air. Kunci utama budidaya udang, ikan adalah memelihara air, mengelola air. Kuncinya di sini. Paling utama adalah mengelola air. Jadi diusahakan mungkin fluktuasi yang terjadi itu sangat minim sekali. Kalaupun terjadi, ya sedikitlah perubahannya. Masih bisa kemudian bisa ditolerir oleh ikan ataupun udang yang dibudidayakan. Ikan dan udang yang budidayakan. Itu yang kemudian yang terjadi. Ya, kebanyakan yang kemudian gagal panen, mati banyak dalam usaha budidaya disebabkan karena ini penurunan itu lingkungan. Kadang-kadang banyak faktor yang kemudian muncul adalah kemudian mencoba-coba. Jadi kadang tambak sana berhasil, cerita pakai begini penanganan, dia coba. Ada lagi yang begitu, dia coba lagi yang begini. Jadi sebenarnya karena saat kondisi lahan, terus kondisi air dari satu tempat dengan tempat yang lain itu kan berbeda. Ketika kita ikut-ikutan SOP-nya begini, begitu,
jadi gado-gado, ya akhirnya hasil yang didapatkan juga minim karena organisme akan stres tinggi. Oh, ini berikan perlakuan ini, ada yang sukses lagi diberikan perlakuan ini lagi, jadi belum adaptasi dengan perlakuan yang satu sudah tambah yang lain, tambah yang lain, yang lain. Ini yang kemudian terjadi. Nah, ataukah ya seperti ini ya, jadi usaha pada tempat tinggi itu seperti kita naik mobil. Nah, meskipun kemampuannya isi 7 atau 5 lah, 7 atau 7, ternyata kita isi full 7, bahkan bisa lebih, bisa 8 atau 9 dengan dempet-dempetan yang nemen. Nah, seharusnya itu kan dalam perjalanannya itu kan, ketika itu dilakukan, maka yang harus diperhatikan adalah kenyamanan selama perjalanan. Perjalanan tidak boleh kemudian ada yang buang angin dan segala macam, akan mempengaruhi yang lain. Kondisi yang sama. Jadi dengan kondisi kadar oksigen yang kemudian yang pengap segala macam, ada yang kemudian kelepasan angin, sama saja dengan memberikan hal yang kurang baik bagi semua yang ada dalam satu mobil. Sama seperti itu. Jadi ruang geraknya terbatas, tetapi kemudian ada hal yang terjadi di sana yang tidak seharusnya, tapi kemudian terjadi. Yaitu tadi gas tadi itu. Nah, sama, ini limbah tinggi kan menghasilkan gas juga. Ini yang kemudian terjadi pada budidaya intensif alias high price choice, pilihan berisiko tinggi. Nah, ragam teknologi pada budidaya intensif ini sudah berkembang dan sudah banyak yang melakukan itu pada tambak udang maupun pada budidaya air tawar, lele, nila, sudah banyak melakukan itu. Di antaranya adalah penggunaan daripada bioflok, teknologi modular ini dia, dan juga teknologi probiotik. Teknologi bioflok adalah dengan penggunaan daripada membentuk bioflok, jadi 100 kemampuan flok yang dihasilkan itu dari hasil fermentasi segala macam, itu menumbuhkan banyak kemudian probiotik yang bakteri-bakteri yang kemudian membantu di sana dengan pada tempat tinggi dilakukan. Pada budidaya lele, kolam-kolam bundar sekarang yang muncul ya, kolam-kolam bundar dilakukan pada penebaran tinggi dengan menggunakan bioflok, dan ini yang memberikan satu manfaat yang luar biasa juga, memacu tingkat produktivitas. Yang kedua adalah teknologi modular. Teknologi modular ini lebih banyak dilakukan pada air tawar, khususnya berkembang pada lahan yang kemudian terbatas. Nah, lebih ataukah kalau kemarin secara ini saya temukan kemarin itu di mana? Di Gresik. Jadi mereka memanfaatkan lahan-lahan bekas tambak garam. Lahan-lahan bekas tambak garam itu dimanfaatkan untuk kemudian budidaya nila, jadi tambak nila. Jadi sebenarnya ini dari benih yang kemudian pada tebar tinggi
tetapi nanti ada perjalanan 1 bulan, disampling, dibagi lagi dengan lahan yang agak lebih kecil, tetap dengan pada tebar tinggi tapi lahannya agak kecil lagi, jadi dipecah-pecah. Jadi tetap pada tebar tinggi teknik intensif, tetapi kemudian dipecah, jadi tidak massal terlalu banyak seperti itu, dipecah, tapi tetap pada teknik teknologi intensif yang dilakukan. Yang ketiga adalah dengan pendekatan probiotik. Jadi penggunaan probiotik dalam usaha budidaya ikan itu memberikan 2 manfaat secara keseluruhan. Satu adalah probiotik untuk kemudian proses untuk pencernaan makanan yang kemudian lebih memberikan tambahan makanan yang kemudian lebih efektif. Yang kedua adalah pada imunitas. Dengan pada tebar tinggi itu kan rawan terkena penyakit. Karena itu tadi, karena penggunaan pakan dan lain sebagainya yang luar biasa menyebabkan kemudian rentan terhadap penyakit dan lain sebagainya. Sehingga pendekatannya adalah penggunaan probiotik untuk kemudian itu mencerna limbah pakan, sisa-sisa pakan yang terbuang itu bisa dicerna, kemudian bisa dimanfaatkan lagi, bisa mengurai limbah, bukan dicerna ya, diurai limbah pakan itu, diurai segala macam. Yang kedua adalah kemudian probiotik juga bermanfaat untuk kemudian menaikkan tingkat imunitas tubuh daripada ikan, sehingga kalau kita pada manusia itu suntik vitamin C, kalau capek segala macam suntik vitamin C ya, pada ikan udang itu ya bisa digunakan probiotik untuk menjaga imunitas tubuh di sana. Karena pada tebar tinggi, kalau kita kan kerja full-fullan, jam kerja tinggi segala macam, tubuh cepat capek segala macam, penyakit kalau sudah capek, penyakit mudah datang ya, itu suntik vitamin C untuk menjaga stabilitas tubuh, membalikan kesegaran tubuh, sama pada prinsip pada probiotik. Jadi secara keseluruhan itu yang kita bahas dalam teknologi budidaya intensif ini. Pada budidaya intensif ini pada intinya adalah tadi yang saya katakan, high risk choice, pilihan berisiko tinggi, biaya investasi besar, modal besar, dan kemudian penggunaan full pakan mengakibatkan banyak sisa pakan yang kemudian tidak termanfaatkan. Nah, ketika ini tidak dimanfaatkan, maka akan menurunkan kualitas daripada lingkungan budidaya. Nah, ini yang kemudian menjadi kunci. Jadi pengelolaan air, sekali lagi, usaha budidaya ikan atau udang adalah seni mengelola air. Jadi diupayakan semaksimal mungkin mengelola air agar supaya air yang sebagai media hidup itu masih dalam kisaran optimum, kisaran normal untuk proses tumbuh dan berkembang. Yang lain-lain faktor tambahan. Apapun teknologi budidayanya, adalah kuncinya tetap pada kualitas air. Jadi pengelolaan air. Itu ya. Kita cukupkan sampai di sini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.